Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan. Kali ini kita kedatangan seorang tamu. Perkenalkan diri. Hai, nama saya Habibah. Saya di sini tamu di Teknisi Jember. Oke, dia bertanya tentang rumus if. Nah, ini saya mau coba ajarkan if dasar yang bisa kita pelajari dari rumus Excel yang kita buat. Jadi di sini saya punya tabel ya. Tadi kita sudah buat tutorial tentang lookup dan kita coba akan membahas tentang if. Kita pahami dulu rumus if ya. Rumus if. Saya besarkan. Nah, rumus if secara sederhana, if itu jika ya. If saya selalu menambahkan sel acuan nilai jika benar dan nilai jika salah. Oke, seperti ini. Oh, bentar saya kecilkan dulu. Nah, jadi seperti ini ya. If sel acuan nilai jika benar, nilai jika salah. Saya biasanya menyingkatnya dengan seperti ini, sel acuan benar, salah. Nah, di sini ada dua koma ya. Koma yang pertama itu kita baca sebagai maka, koma yang kedua kita baca sebagai selain itu. Nah, untuk sel acuan itu berbeda dengan VLOOKUP dan VLOOKUP. Kalau di VLOOKUP itu tanpa sama dengan atau tanpa operator matematika. Kalau di sel acuan untuk if itu wajib ada sama dengan atau operator matematika. Contohnya lebih dari atau kurang dari. Sederhananya sel acuan kita pakai sama dengan ya. Jadi misalkan kita punya rumus di sini, A itu apel, B itu belimbing. Kita pakai dua kondisi aja dulu biar mudah. Jadi di sini ada dua kondisi ya, A sama B. A itu apel, B itu belimbing. Nah, kalau kita buat sama dengan if. Nah, sel acuan ini ya, jika B3 sama dengan A. Nah, ini yang saya maksud, harus ada sama dengannya. Kalau VLOOKUP itu enggak ada. Nah, jika B3 sama dengan A. Nah, tadi saya bilang koma yang pertama itu adalah maka, koma yang kedua adalah selain itu. Nah, saya ulangi, if B3 sama dengan A, maka apel. Selain itu belimbing. Nah, ketika kita enter, yang muncul adalah apel karena sel acuannya adalah A. Dan ketika kita tarik ke bawah, yang muncul adalah belimbing karena B. Nah, sebenarnya yang kita deklarasikan adalah A saja. Nah, selain A maka dianggap sebagai belimbing. Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi ketika kita ngetikkan selain A, misalkan saya ngetikkan Z, maka dia akan dibaca sebagai belimbing karena selain A. Nah, jadi yang perlu dipahami adalah seperti itu. Itu rumus dasarnya ya. Nah, di sini ada tanda petik. Kalau karakter atau huruf itu ada tanda petik. Selain kalau untuk untuk angka itu tanpa tanda petik. Nah, kayaknya ada yang mau bertanya dulu nih, silakan. Untuk penulisan sel sel acuan itu kan menggunakan huruf pada yang ini ya, tabel yang kita buat kodenya itu kan menggunakan A besar. Sedangkan pada rumus yang dimasukkan tadi di sini, nah ini kan huruf A kecil itu tidak ada pengaruh ya. Oke, pertanyaannya bagus banget. Ini pernah saya bahas di blog saya yang belajar Excel. Nah, perbedaan antara spreadsheet dengan Excel gitu ya. Mungkin teman-teman perlu tahu juga. Nah, di sini perbedaan Excel sama spreadsheet. Nah, Excel itu tidak case sensitif, ada istilahnya case sensitif ya. Sensitif. Case sensitif itu artinya A kecil itu tidak sama dengan A besar. Nah, itu yang dimaksud dengan case sensitif. Excel itu tidak case sensitif, artinya A besar, A kecil itu dianggap sama. Nah, tetapi kalau kita belajar di spreadsheet, mungkin teman-teman pernah belajar OpenOffice atau LibreOffice, itu sama. Jadi A besar atau A kecil itu dibedakan. Jadi kalau kita belajar ngetik di spreadsheet kayak gini nih. Ini A-nya harus besar dan pemisahnya kalau di Excel kan koma ya. Kalau di spreadsheet itu kita pakai yang titik koma. Nah, jadi kembali lagi ke pertanyaan, apakah sama antara A kecil sama A besar? Kalau di Excel tidak masalah, karena Excel tidak sensitif. Itu intinya ya. Ada pertanyaan lagi? Sudah itu aja. Oke. Nah, yang kedua, ini kenapa ada tanda petik ya? Oh ya. Yang kedua, untuk angka itu tidak perlu tanda petik. Jadi kita misalkan sama dengan if, nah, sel acuan if B3 sama dengan A,
maka apel ya 15.000. Selain itu 10.000. Nah, ini yang dimaksud dengan angka. Nah, jadi kalau angka tanpa tanda petik. Jadi ini kenapa ada komanya? Ini hanya pemformatan saja. Ada di sini ya nanti ya. Di custom misalkan saya ganti general, dia akan berubah. Nah, ini kita format jadi accounting atau numerik ya. Jadi seperti itu. Bisa dipahami? Ya, bisa. Oke, guys, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Nah, ini kan contohnya sederhana sekali ya, hanya ada dua indikator, ada apel sama belimbing. Ada kata kita punya banyak sekali, kan biasanya dalam data itu banyak sekali data yang berbeda. Bisa dicontohkan sekarang atau di next tutorial? Sepertinya kita next tutorial aja ya, karena ini kan kondisinya ada 2 AB. Kalau misalkan kondisinya seperti ini ABC, ini kan ada 3 kondisi, berarti kita if-nya ada 2. Maksimal if yang bisa digunakan itu 99, tetapi jarang sekali ada orang menggunakan rumus if sebanyak itu. Nah, alternatifnya nanti kita bisa menggunakan VLOOKUP. Nah, misalkan kita ada 10 kondisi ya. Kalau ada 10 kondisi, kita menggunakan rumus if itu kan ada 9 if. Itu terlalu boros rumus. Nah, sedangkan kita bisa menggunakan alternatif if adalah VLOOKUP. Sebanyak apapun data yang kita miliki, contoh tadi kalau ada 10 kondisi, VLOOKUP-nya cuma 1. Kalau if-nya kan harus ada 9. Itu salah satu kegunaan dari fungsi VLOOKUP. Oke, sementara itu aja ya. Tutorial berikutnya kita coba akan bahas 2 if atau 3 if. Oke guys, itu saja tutorial kali ini. Terima kasih atas kedatangannya Mbak Habibah. Sama-sama. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.